Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, satu ayat yang sudah kita hafal dan mungkin senantiasa kita dengarkan tatkala datang bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa, makna takwa dalam surah Al-Baqarah 183 itu satu hakikat dari takwa adalah syukur. Hal ini disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan makna takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahil. Ali mengatakan makna takwa adalah khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Wal qana'atu ar-ridho bil qalil, mereka qana'ah, merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Ini makna dari syukur. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari perpisahan yaitu kematian. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan makna haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya adalah an yuta'a wa la yu'sa, Allah itu untuk ditaati dan tidak untuk dimaksiati, wa an yuzkar wa la yunsa, Allah untuk diingat dan tidak untuk dilupakan, wa an yushkar wa la yukfar, Allah itu untuk disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak untuk dikufuri. Maka makna takwa, hakikat takwa, salah satu yang ada di dalamnya adalah syukur. Nah, Imam Ibnu Qayyim memaknai syukur ini adalah as-sana'u bin ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi, yaitu memuji nikmat dari Allah, mencintai sang pemberi nikmat dan mengamalkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menetapkan rukun daripada syukur itu ada 3. Pertama, mengakui nikmat itu datangnya dari Allah dan mencintai Allah sang pemberi nikmat. Yang kedua, syukur rukunnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan menimpali melengkapi kaidah ini, bahwasanya beliau katakan asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari. Syukur itu harus ada pada 3 perkara. Ada dalam hati, ada dalam lisan, dan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Bil jawari, untuk ketaatan kepada Allah. Walhamdu la yakunu illa bil lisani. Sedangkan alhamdu, ucapan alhamdulillah hanya ada pada lisan saja, tidak ada pada hati, dan tidak untuk amalan yang dikerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud syukur dari kita tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah semata. Namun syukur bagi kaum muslimin harus diwujudkan dengan amalan-amalan sholih untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sama syukurnya orang yang Allah berikan kelimpahan harta dengan syukurnya orang yang miskin. Kalau sama-sama sekedar mengucapkan alhamdulillah, maka apa manfaatnya bagi orang lain? Syukurnya orang yang kaya adalah dengan mendermakan hartanya.
Syukurnya orang berilmu adalah dengan mengamalkan, menyampaikan ilmunya. Syukurnya orang yang cerdas, yang suaranya indah adalah dengan menghafalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran dengan lantunan-lantunan yang indah, sehingga dia menjadi imam, menjadi qari yang membahagiakan kaum muslimin tatkala bermakmum dan mendengar bacaan Al-Qur'annya. Syukurnya orang yang waktunya luang, maka dia gunakan untuk mengabdi di rumah-rumah Allah, mengurusi masjid, mengurusi panti asuhan dan sebagainya. Syukurnya orang yang Allah berikan jabatan, maka dia gunakan jabatannya untuk memakmurkan masyarakat, untuk memakmurkan kaum muslimin. Kita lihat dahulu sahabatnya Rasulullah, berbeda-beda bentuk syukurnya. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf diberikan kelonggaran harta, maka bentuk syukurnya mereka dengan mendermakan hartanya. Ali, Aisyah diberikan kecerdasan, maka bentuk syukurnya adalah dengan meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Bilal, beliau bukan sahabat yang cerdas, beliau bukan sahabat yang kaya, maka bentuk syukurnya Bilal adalah pengabdian dengan jiwa raganya, dengan waktu luangnya. Untuk apa? Untuk menjadi muadzinnya Rasulullah SAW, dengan suara indahnya untuk muadzin bagi masjidnya Rasulullah SAW. Maka sebagai kaum muslimin kita butuh meneladani mereka. Bentuk syukur kita haruslah berbeda, tidak sama sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIB TV, media dakwah pesantren Imam Bukhari.